Sekolah sebagai kegiatan yang menyenangkan. Nah, itulah ekosistem yang sangat kita harapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Munti Afan. Kali ini akan membahas tentang lingkungan belajar yang diharapkan. Bapak Ibu guru yang akan mengikuti survei lingkungan belajar, ikuti video ini agar memiliki bekal untuk menjawab pertanyaan atau soal survei lingkungan. Keberhasilan proses pembelajaran tidak hanya tergantung pada guru atau siswa, tetapi juga tergantung pada lingkungan belajar. Lingkungan belajar tidak hanya berupa sarana dan prasarana fisik, tapi juga non-fisik. Langsung saja Bapak Ibu, lingkungan belajar yang diharapkan. Seperti apakah lingkungan belajar yang diharapkan? Kali ini akan kita bahas lingkungan belajar yang diharapkan berdasarkan 5 aspek. Aspek yang pertama, ekosistem. Aspek yang kedua, guru. Aspek yang ketiga, pedagogik. Aspek yang keempat, kurikulum. Dan yang terakhir adalah penilaian. Tentu saja lingkungan belajar itu tidak hanya terdiri dari 5 komponen ini, Mbak, tapi banyak sekali. Sekarang lingkungan belajar yang diharapkan dilihat dari ekosistem. Sekolah merupakan tugas anak. Itulah kondisi saat ini. Kalau kita masih beranggapan bahwa anak sekolah itu merupakan tugas dari anak, atau anak menganggap bahwa sekolah merupakan tugas yang harus dilakukan, apakah itu yang kita harapkan? Tentu saja tidak. Lalu, apa yang kita harapkan? Lingkungan yang kita harapkan, sekolah sebagai kegiatan yang menyenangkan. Nah, itulah ekosistem yang sangat kita harapkan. Jadi ketika anak berangkat ke sekolah, bukan merupakan suatu tugas, tetapi merupakan suatu kegiatan yang menyenangkan. Berikutnya, yang kedua, lingkungan belajar dilihat dari ekosistem. Kepala sekolah sebagai pengatur. Ini yang kita temui sehari-hari, bahwa kepala sekolah di sekolah itu keberadaannya adalah sebagai pengatur. Apakah seperti itu yang kita harapkan? Tentu saja tidak. Kepala sekolah yang kita harapkan adalah kepala sekolah sebagai pemberi layanan. Jadi bukan sebagai pengatur, melainkan sebagai pelayan. Nah, kondisi yang mana yang diharapkan? Tentu saja kondisi yang kedua. Jadi Bapak Ibu ketika menjawab pertanyaan survei lingkungan belajar, jangan sampai salah untuk menentukan pilihan. Yang ketiga, lingkungan belajar dilihat dari ekosistem. Manajemen terlalu administratif, itu yang kita jumpai saat ini. Apakah seperti itu yang diharapkan? Tentu saja tidak. Manajemen sekolah yang diharapkan adalah manajemen sekolah yang kolaboratif dan kompeten. Artinya, tidak hanya memikirkan administratif, tetapi memiliki keterampilan atau memiliki kemampuan berkolaborasi atau kerjasama dengan pihak lain agar kebijakan-kebijakan yang dihasilkan bisa dipertanggungjawabkan bersama karena prosesnya melalui proses yang partisipatif. Lingkungan belajar yang diharapkan jika dilihat dari ekosistem. Yang keempat, saya memiliki 2 pernyataan juga. Dari 2 pernyataan ini, manakah yang diharapkan? Apakah yang pertama, yaitu keterlibatan orang tua masih kurang? Itu kondisi saat ini. Diakui atau tidak, orang tua merasa mendidik anak di sekolah adalah tugas guru. Padahal sebenarnya pendidikan adalah tanggung jawab bersama. Pernyataan yang kedua, keselarasan pendidikan keluarga dan pendidikan di sekolah. Jadi dari 2 pernyataan ini yang diharapkan tentu saja pernyataan yang kedua. Mengapa? Karena lingkungan belajar yang ada keselarasan pendidikan keluarga dan pendidikan di sekolah tentu sangat bagus di dalam meraih hasil proses pembelajarannya dibandingkan jika pembelajaran hanya ditekankan pada guru saja. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan membahas
lingkungan belajar yang diharapkan jika dilihat dari aspek guru atau komponen guru. Yang pertama, guru sebagai pelaksana kurikulum. Itu yang kita alami saat ini. Apakah itu merupakan lingkungan belajar yang baik atau yang kita harapkan? Tentu tidak. Yang kita harapkan adalah guru sebagai pemilik dan pembuat kurikulum. Jadi sebaiknya kurikulum itu dihasilkan atau dibuat sendiri oleh guru yang bersangkutan. Sehingga tahu arah dan kompetensi apa yang akan dicapai. Yang kedua, di kelas guru sebagai sumber belajar satu-satunya. Itu yang kita alami atau anggapan dari beberapa orang. Lingkungan seperti itu tentu tidak diharapkan. Yang diharapkan adalah guru sebagai fasilitator dari berbagai sumber belajar. Jadi di kelas itu sumber belajar tidak hanya buku, tidak hanya hasil karya siswa, tidak hanya media-media pembelajaran lain yang dibeli dari pabrik, tetapi masih banyak lagi, mungkin memanfaatkan TK. Nah, tugas guru di sini adalah sebagai fasilitator yang memfasilitasi bagaimana menggunakan sumber belajar tersebut. Yang ketiga, pelatihan guru berdasarkan teori. Itu yang kita alami. Tidak bisa kita pungkiri, setiap kali kita pelatihan, tentu yang kita terima adalah teori. Padahal lingkungan belajar yang diharapkan sesungguhnya adalah pelatihan guru berdasarkan praktik. Jadi tidak hanya sekedar teori. Kita sangat membutuhkan praktek-praktek agar dapat memperoleh pengalaman yang aktual dari kegiatan praktek tersebut. Nah, Bapak Ibu, pernyataan yang keempat, metode drilling masih mendominasi. Jadi sering kita jumpai atau sering kita lakukan, kita seringkali mengedrill anak-anak ketika akan menghadapi ujian ataupun yang lainnya. Kita drill. Apakah lingkungan seperti itu yang kita harapkan? Tentu tidak. Yang seperti apa? Yaitu lingkungan belajar yang menggunakan metode yang bervariasi. Selanjutnya, Bapak Ibu Guru, kita akan membahas lingkungan belajar yang diharapkan jika dilihat dari aspek pedagogi. Di sini ada 4 pernyataan. Yang pertama, siswa sebagai penerima pengetahuan. Itu kondisi saat ini. Yang kedua, pembelajaran fokus pada kegiatan tatap muka. Yang ketiga, metode ceramah masih mendominasi. Yang keempat, pendekatan pembelajaran belum sesuai konteks atau belum bermakna. Nah, dari 4 kondisi nyata yang kita alami saat ini bukan merupakan lingkungan yang baik buat keberhasilan proses pembelajaran. Nah, sebaiknya pembelajaran itu harus berorientasi pada siswa. Jadi, bukan siswa sebagai penerima pengetahuan, tetapi orientasi pembelajaran adalah siswa. Jadi, yang menjadi objek dalam pembelajaran ini adalah siswa, bukan pengetahuan. Yang kedua, pembelajaran harus memanfaatkan teknologi. Jadi, tidak hanya memikirkan tatap muka, terutama di masa pandemi ini, kita jangan terlalu berharap pada pembelajaran tatap muka, tetapi kita harus memanfaatkan teknologi. Yang ketiga, pendekatan bermain adalah belajar. Itu harus kita lakukan. Jadi jangan sampai pembelajaran yang kita lakukan itu banyak sekali ceramahnya. Justru yang kita harapkan adalah pembelajaran yang menggunakan pendekatan bermain untuk pelajar. Yang keempat, pemberian tugas sesuai dengan kemampuan siswa dan bervariasi. Jadi pendekatan pembelajaran harus sesuai dengan konteks atau pembelajaran yang bermakna. Pendekatan pembelajaran yang tidak sesuai dengan konteksnya itu sangat tidak diharapkan. Yang diharapkan adalah pemberian tugas yang sesuai dengan kemampuan siswa dan sangat bervariasi.
Selanjutnya, Bapak Ibu, kita sampai pada aspek yang keempat, lingkungan belajar yang diharapkan dilihat dari segi kurikulum. Pelaksanaan kurikulum masih berbasis materi atau konteks. Itu kondisi saat ini. Pembelajaran juga fokus pada kegiatan akademik. Kegiatan-kegiatan yang non-akademik atau tentang penguatan karakter masih belum mendominasi. Nah, justru yang diharapkan adalah lingkungan belajar yang pelaksanaan kurikulumnya berbasis kompetensi. Jadi bukan berbasis materi, tetapi berbasis kompetensi. Ketika guru mengajar, bukan lagi menyampaikan tujuan seperti ini. Anak-anak pada hari ini, materi pelajaran kita hari ini adalah bla bla bla. Harus kita ganti. Anak-anak, pada kesempatan kali ini, seusai pembelajaran, kalian harus mampu bla bla bla. Jadi beda sekali. Kalau yang pertama tadi berbasis materi, guru menanyakan materinya apa, tetapi yang diharapkan adalah guru menyampaikan kompetensi apa yang harus dicapai oleh siswa. Yang kedua, lingkungan belajar yang diharapkan adalah pembelajaran yang fokus pada soft skill atau kecakapan hidup dan pengembangan karakter. Jadi tidak hanya fokus pada pengetahuan, tetapi fokusnya adalah penguatan pendidikan karakter atau pengembangan karakter. Jadi fokusnya tidak hanya penilaian pengetahuan, tetapi keterampilan dan sikap harus juga dinilai. Nah, Bapak Ibu, sampai pada aspek yang terakhir, yaitu lingkungan belajar yang diharapkan jika dilihat dari segi penilaian. Seperti apakah penilaian yang kita harapkan? Tentu saja bukan penilaian pengetahuan saja, tetapi penilaiannya harus menyeluruh, meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, Bapak Ibu, demikianlah lingkungan belajar yang diharapkan agar proses pembelajaran dapat tercapai dengan maksimal. Semoga materi yang disampaikan pada kali ini dapat memberi bekal Bapak dan Ibu guru di dalam mengikuti survei lingkungan belajar, sehingga dapat menjawab pertanyaan survei lingkungan belajar dengan baik. Demikian Bapak Ibu, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa like dan subscribe. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.